Kepala asistennya itu dimasukkan ke dalam exhaust fan yang mengakibatkan kepala anak buahnya itu putus hingga terpisah dari badannya. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Lokomotif kereta api seri BB301 adalah lokomotif diesel hidrolik milik PT Kereta Api Indonesia, buatan pabrik yang berada di Jerman Barat. Lokomotif ini pertama kali dipesan oleh KAI saat masih bernama Perusahaan Negara Kereta Api. Lokomotif ini biasa digunakan untuk menarik kereta penumpang ataupun kereta barang. Salah satu yang pernah dioperasikan PT KAI adalah lokomotif BB30127 yang dikenal misterius dan angker. Pada 1970-an, ada seorang masinis yang bertengkar dengan asistennya. Masinis itu marah besar. Kepala asistennya itu dimasukkan ke dalam exhaust fan yang mengakibatkan kepala anak buahnya itu putus hingga terpisah dari badannya. Ini adalah peristiwa sejarah BB30127, lokomotif paling angker di Indonesia. BB30127 datang ke Indonesia pada tanggal 3 Maret 1964, langsung ditangani oleh Depo Lokomotif Bandung. Lokomotif ini didinaskan sebagai loko penarik gerbang kereta berkelas ekspres yang ada di wilayah Bandung. Ketika beroperasi sebagai kereta langsiran pada awal dekade 1970, lokomotif ini tidak memiliki cerita negatif apapun. Namun, pada pertengahan dekade 1970, terdapat peristiwa yang mengubah sejarah lokomotif ini, bahkan dikenal sebagai lokomotif misterius dan angker di Indonesia. Bermula pada pertengahan tahun 1970, terjadi insiden berdarah terhadap seorang masinis dan asistennya sendiri. Insiden kala itu diduga terjadi karena masalah pribadi. Perselisihan itu, menurut beberapa sumber, diakibatkan oleh masalah wanita. Peristiwa itu diakhiri dengan sangat mengerikan. Kepala sang asisten masinis dimasukkan ke exhaust fan yang terletak di ruang kabin mesin. Kepalanya putus. Asisten itu meninggal dunia seketika. Masinis ketakutan dan sangat menyesal. Setelah asistennya diketahui meninggal, sang masinis tersebut juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di lokasi yang sama. Peristiwa berdarah itu yang menghilangkan 2 nyawa masinis dan asistennya terjadi tepat di dalam lokomotif BB30127. Setelah kejadian mengerikan itu, pihak Jawata Kereta Api mencoba menutupinya. Namun lambat laun, kasus tersebut diketahui banyak orang. Apalagi setelah kejadian itu, banyak peristiwa janggal di lokomotif tersebut. Kejadian itu berhubungan dengan aktivitas mistis. Beberapa laporan menyebutkan ada masinis tambahan yang menampakkan dirinya pada masinis asli yang sedang bertugas ketika lokomotif sedang dioperasikan. Tak hanya masinis saja yang merasakan hal mistis ini, teknisi yang sedang mengoperasikan lokomotif tersebut juga sering merasakan hal yang sama. Bahkan, pintu kabin masinis juga pernah terbuka dan tertutup sendiri ketika sedang dalam proses pengecekan lokomotif. Tak hanya itu, pada 1983, lokomotif BB30127 yang berdinas di area Semen Gresik di Jawa Timur pernah berjalan sendiri dengan tuas rem yang terlepas. Padahal tidak ada satupun kru masinis yang ada di dalam kabin saat itu. Lokomotif ini meluncur sampai ke stasiun Indro, Sidorukun, Gresik. Beruntung, terdapat masinis yang kebetulan berada di stasiun tersebut. Dia berhasil melompat dan menarik tuas rem hingga lokomotif ini dapat dihentikan. Tak hanya di stasiun Indro saja lokomotif ini menghasilkan cerita misterius. Lokomotif ini juga sering terlihat mondar-mandir tanpa kru masinis yang ada di dalam kabin. Pada sekitar 1980, ketika lokomotif ini berada di depo induk Sidotopo, saat itu
tuas rem yang terdapat di kabin masinis BB30127 ini juga terlepas dengan sendirinya. Hal ini membuat lokomotif berjalan sendiri hingga terhenti karena menabrak rumah warga yang berada di samping rel. Salah satu kasus lainnya yang paling terkenal dan membingungkan petugas kereta api kala itu adalah saat lokomotif ini menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun yang melihat kapan dan kemana lokomotif ini pergi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1990. Demi menemukan lokomotif ini, petugas sampai harus mencari ke stasiun Malang, Madiun hingga Jember. Namun hasilnya nihil. BB30127 tidak ditemukan di stasiun tersebut. Hingga pada akhirnya lokomotif ini ditemukan di stasiun Benteng Surabaya. Para pegawai stasiun Benteng tidak tahu loko itu datang dengan sendirinya. Awalnya mereka mengira kalau lokomotif ini mulai didinaskan sebagai kereta api pelangsir untuk wilayah stasiun Benteng. Baru setelah pihak stasiun Benteng mendengar cerita bahwa lokomotif ini berjalan sendiri tanpa kru masinis, akhirnya lokomotif ini dipulangkan kembali ke Balai Induk Dipo Sidotopo. Akibat sering mengalami hal di luar nalar, beberapa pegawai Sidotopo yang percaya dengan hal-hal mistis mengadakan upacara ritual. Mereka sering mengadakan ruatan kereta api ini. Tujuan mereka adalah untuk membuang sial akibat kesalahan yang sebelumnya pernah terjadi, baik dari saat pembuatan maupun setelah lokomotif ini beroperasi. Namun, banyak pegawai lain yang tidak percaya mistis. Keanehan lokomotif ini terjadi karena kesalahan teknis semata. 10 tahun menghuni Dipo Sidotopo dengan segala kisah mistisnya, akhirnya lokomotif ini dipindahkan menuju Dipo Lokomotif Madiun, tepatnya pada tahun 1995. Para pegawai Dipo Madiun tidak percaya dengan kisah-kisah mistis yang melekat pada lokomotif ini. Mereka tak pernah sekalipun mengadakan ruatan selama lokomotif ini berada di bawah naungan Dipo Lokomotif Madiun. Anehnya, meskipun tak pernah mengadakan ruatan selama berdinas di Depo Lokomotif Madiun, segala hal-hal aneh yang sebelumnya sering muncul di Dipo Sidotopo tidak terulang kembali di rumah barunya. BB30127 akhirnya terbebas dari kutukannya tersebut. Lokomotif itu berdinas dengan tenang melayani kereta di sekitar Madiun. BB30127 terakhir berdinas pada tahun 2005. Saat itu kondisinya sedang tidak siap operasi. Akhirnya lokomotif ini harus pensiun pada tahun 2006. Tentu setelah 42 tahun mengabdi di jagat perkereta apian Indonesia, lokomotif BB30127 ini kini disimpan di kebun belakang Balai Yasa Penggok Yogyakarta. Kisah mistis yang tersebar tentangnya juga seakan bersih dan tinggal kenangan. Setelah dipindahkan dari Sidotopo, lokomotif ini tidak lagi dikenal angker.